Lingkungan Kecamatan Gugak Kabupaten Ibu Kota. Inilah Tasya FM 104,2 suara cita-cita dakwah dan pendidikan bersama jaringan Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat Maripro, kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada? Alhamdulillah di hari Senin pagi ini di rangka 11 bulan Oktober 2021 bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah kembali kita bersua di udara di ajang tausiah subuh. Insya Allah selama lebih 1 jam ke depan kita akan menghadirkan kajian dari Ustadz Uge yang bermanfaat untuk kita semua. Dan langsung kita sapa Ustadz Uge. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat sehat Maripro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini Allah berikan nikmat sehat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Wanita yang dirindukan surga. Ya sahabat sehat Maripro, ini dia kajian dari Ustadz Uge mengenai wanita yang dirindukan oleh surga. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, segala bentuk puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pantas dan patut untuk kita sembah dalam kehidupan, tempat kita minta pertolongan dan tempat kita mengadu. Makanya dalam doa kita panjatkan selalu, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Jadi oleh sebab itu, semua apa yang kita nikmati dalam kehidupan, baik itu nikmat yang dibutuhkan oleh jasad kita ataupun nikmat yang dibutuhkan oleh batin yang kita, maka semuanya Allah berikan dalam kehidupan kita. Betapa banyak makanan yang telah kita cicipi dalam hidup, betapa banyak pula minuman yang telah kita teguk, dan begitu pula kesehatan yang selalu Allah berikan dalam kehidupan kita. Nikmat sehat begitu luar biasa Allah berikan kepada kita. Ketika kita bandingkan dengan teman-teman kita yang lain, mungkin sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini berada di rumah sakit dalam kondisi yang tidak sehat, mereka tentu tidak mampu melakukan suatu aktivitas mereka sesuai dengan kehendak mereka. Namun pada hidup kita, pada kehidupan kita, di ketika nikmat sehat itu masih kita rasakan dalam kehidupan, maka pandailah bersyukur atas nikmat itu. Karena Allah berikan kesehatan kepada kita
umumnya lebih panjang dan lebih banyak daripada sakit yang kita rasakan. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka kepada kita semua. Apabila kita pegang teguh dalam kehidupan, kata sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gigitlah dengan gigi geraham," kata Rasul. Pegang teguh kuat-kuat, kata Rasul. Jangan pernah lepaskan dan jangan pernah tinggalkan dua pedoman itu, kata Rasul. Jika kalian pegang teguh dua pedoman itu, maka Rasulullah pun jamin lan tadillu abada. Sekali-kali, kata Rasulullah, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya, baik dalam menjalani kehidupan dunia yang notabene hanyalah sementara, ada batasnya, ataupun dalam menempuh kehidupan yang kekal abadi kelak, yaitu pada hari akhirat, tidak akan pernah sesat selama-lamanya, kata Rasul, jika kalian pegang teguh dua pedomanku, kata Rasulullah. Dua pedoman itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapu oleh hujan, kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, kita manusia sebetulnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasang-pasangan. Apa maksudnya? Allah ciptakan jenis manusia itu ada dua, yaitu laki-laki dan ada pula yang namanya wanita. Namun dalam kehidupan kita Allah menciptakan dua pula. Ada kehidupan di atas dunia dan ada pula kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia yang begitu penuh dengan kenyataan, penuh dengan sesuatu yang dapat kita lihat dalam kehidupan, dapat kita rasakan pada saat ini, dan dapat kita jalani dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan dunia. Yang kasat matanya dapat kita lihat, yang halus kasarnya dapat kita raba, yang mungkin yang mempunyai suara dapat kita dengar langsung dalam kehidupan kita. Namun persoalannya adalah bahwasanya setelah kehidupan di atas dunia ini, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi hamba-hamba Allah yang mengaku Allah Tuhannya dan ada tempat kembalinya, maka setelah kehidupan dunia ini ada yang namanya kehidupan akhirat. Ada yang namanya hari pembalasan daripada apa yang telah kita lakukan selama kehidupan kita di atas dunia. Itulah hari akhirat. Ada hari pertimbangannya. Ada hari suatu hal yang membuat balasan tempat kehidupan nanti di akhirat. Ada tempatnya yang dinamakan dengan neraka. Ada pula tempatnya yang dinamakan dengan surga. Namun dua tempat di sana tergantung kepada kita. Apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya dalam kehidupan kita selama di atas dunia sesuai dengan kehendak Allah, maka tempatnya kelak Allah sediakan yang namanya surga. Tapi kalau seandainya manusia selama hidup kita di atas dunia
bertentangan dan berlawanan dengan aturan Allah, dengan undang-undang yang dibuat oleh Allah, dengan peraturan yang dibuat oleh Allah, kita tantang semuanya. Gak mau kita lakukan. Kita membangkang terhadap ajaran Allah, tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar hukum kita dalam kehidupan, tidak mengikuti sunnah dan jejak Rasulullah SAW, maka balasannya kelak sudah dapat dipastikan, yang namanya suatu tempat berupa api yang bergejolak yang dinamakan dengan neraka. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga itu yang paling sedikit itu adalah kaum wanita, kata Rasulullah. Dan kisah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW banyak melihat wanita di dalam neraka. Nah ini hadis rawahu Muslim sahih. Apa maksudnya? Bahwasanya kata Rasulullah SAW, penghuni neraka itu kebanyakan adalah kaum wanita. Nah ini hati-hati nih kepada kaum wanita. Apakah kaum wanita yang saat ini mungkin termasuk Anda? Apakah kira-kira itu yang akan menghuni nerakanya Allah? Kebanyakan kata Rasulullah penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Kalau kita lihat pada saat ini perbandingan antara laki-laki dengan wanita itu sudah dapat kita rasakan dalam kehidupan kita, bahwasanya jumlah wanita itu telah mulai banyak ketimbang jumlahnya laki-laki. Nah, ini merupakan tanda-tanda juga bahwasanya akhir zaman itu telah datang. Wanita begitu banyak saat ini. Apabila dibandingkan dengan laki-laki, jauh bahkan lebih banyak wanita. Itu kata Rasulullah adalah tanda-tanda kehidupan dunia sudah semakin dekat menuju yang namanya kiamat. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, bahkan pada saat ini wanita banyak yang telah berkuasa ketimbang laki-laki. Banyak yang telah dijadikan orang pemimpin dalam suatu negara, pemimpin suatu pemerintahan daerah. Sudah banyak atau muncul wanita-wanita yang saat ini yang mempunyai hak kuasa dalam memegang suatu kekuasaan. Kenapa? Karena laki-laki sudah mulai sedikit. Kemampuan laki-laki itu sudah mulai berkurang untuk hal dalam memimpin sesuatu kekuasaan. Ini sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat sudah semakin dekat, kata Rasulullah. Makanya oleh sebab itu, kalau seandainya kepada kaum wanita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah wanita yang dirindukan oleh surga. Ini adalah wanita idaman dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Mungkin pertanyaan bagi seorang laki-laki, seperti apa sih kalau seandainya ingin mendapatkan suatu pasangan hidup, yaitu pasangan hidup seorang wanita yang dirindukan oleh surga. Kalau wanita yang merindukan surga itu wajar saja. Bahkan laki-laki pun semuanya mungkin. Apalagi yang beragama Islam dan beriman,
merindukan yang namanya surga. Akan tetapi kalau surga rindu dengan kita, luar biasa. Apalagi kepada wanita. Yang wanita itu kadang-kala rentan atau mudah dihinggapi atau mendekat dengan sebuah dosa. Kadang-kala sedikit wanita itu berlumuran dengan dosa. Itulah wanita. Dengan begitu mudahnya menciptakan sebuah dosa. Banyak saat ini, apalagi kaum Hawa, kaum wanita yang banyak berbuat suatu dosa yang kadang-kala mereka tidak menyadarinya bahwasanya itu adalah sebuah dosa yang dilakukan dalam kehidupan mereka. Kalau seandainya wanita yang penuh dosa dalam kehidupannya, tentu surga tidak akan merindukan mereka. Bahkan neraka yang akan menginginkan mereka. Jadi oleh sebab itu kepada kaum wanita, jika ingin dirindukan oleh surga dalam kehidupan kelak, surga merindukan kehidupan seorang wanita, tentu ingin tahu bagaimana serta siapa saja wanita yang dirindukan oleh surga itu. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi tema yang kita angkat pada saat ini adalah wanita yang dirindukan surga. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Berbicara masalah wanita, tentu tidak ada habisnya dalam kehidupan kita. Persoalan wanita semakin hari semakin banyak, semakin waktu semakin begitu luas cakupannya. Bahkan persoalan wanita ini tiada habisnya cerita dalam kehidupan kita. Bertambah kemajuan zaman, bertambah pula persoalan wanita. Bertambah kemajuan era, bertambah pula masalah yang dihadapi oleh wanita. Begitu juga dengan persoalan dunia dan akhirat. Kadang-kala dengan kemajuan dunia, wanita lupa dengan akhirat. Bahwasanya terlena dengan keindahan dunia, wanita lupa suatu saat kehidupan di atas dunia akan berakhir apa adanya. Jadi oleh sebab itu jangan lupa, khususnya kepada wanita, nanti apabila telah berakhir dalam kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat. Nah ini, nanti hati-hati, jangan-jangan di akhirat kelak kehidupan wanita itu berada dalam ruang lingkup api neraka. Nah ini hati-hati. Jangan sampai hanya mendapatkan kehidupan surganya dunia, akan tetapi kehidupan neraka itu dilingkungi oleh api. Nah ini menakutkan. Makanya wanita itu harus bisa menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Bagaimana caranya dan siapa saja itu? Dalam sebuah sunnah Rasulullah SAW mengatakan, jika wanita selalu menjaga 4 kategori, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Nah ini hadis riwayat Ahmad Sahih. Jika wanita, kata Rasulullah, menjaga 4 hal dalam kehidupannya di atas dunia, maka Allah mengatakan kelak kepada mereka, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Luar biasa. Allah berikan suatu keistimewaan kepada wanita. Allah berikan suatu pilihan yang bebas kepada wanita. Allah berikan suatu keleluasaan kepada wanita untuk memilih pintu surga mana yang engkau suka, kata Rasulullah, kata Allah. Nah ini luar biasa.
Allah berikan kebebasan kepada wanita jika dia melakukan 4 hal. Pilihlah. Ini pintu surganya, ini 7 pintu nih. Pilih yang mana yang kau suka. Wah, luar biasa wanita ini. Bukannya Allah yang menentukan surga buat mereka, tapi mereka diberikan suatu kebebasan untuk memilih pintu surga mana yang kau suka. Kalau seandainya wanita mendapatkan suatu kebebasan seperti ini, tentulah suatu keuntungan bagi wanita. Bisa memilih pintu surga mana yang dia suka. Manapun pintu surganya boleh pilih, kata Allah. Luar biasa. Yang penuh dengan kesenangan, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan suatu kesejukan di tempat yang begitu terindah yang diciptakan oleh Allah yang bernama dengan jannah atau surga. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada. Jadi jika kita wanita apabila telah memiliki hal tersebut, maka masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau pilih, kata Allah. Kalau seandainya kita dihadapkan kepada sebuah pilihan dalam kehidupan, tentu kita akan memilih pintu yang terbaik dari pintu yang begitu banyak yang dihadapkan, yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Tentu kita akan memilih pintu yang lebih baik. Bahkan nggak ada lagi pintu yang lebih baik daripada itu. Kalau seandainya mungkin pernah kita tidur atau nginap di sebuah hotel, mungkin tentu kita akan memilih suatu kamar VIP mungkin, atau yang lebih baik, atau yang paling tinggi kualitasnya. Tapi ini Allah yang berikan kepada wanita kebebasan pintu mana yang kau pilih. Lebih baik, lebih luar biasa, lebih mewah, lebih wah daripada kamar yang lebih mewah, semewah-mewah kamar yang pernah kita tempati di atas dunia. Ini surga loh. Surga yang diberikan Allah untuk wanita. Bukan hanya sekedar kamar, tidak. Bukan hanya sekedar tempat suatu kebahagiaan, tidak. Bukan hanya suatu tempat suatu kesenangan dan ketenangan, tidak. Tapi tempat yang disediakan oleh Allah, yang kesenangannya, yang kebahagiaannya, yang kedamaiannya belum apa-apa ketimbang daripada apa yang kita rasakan di ketika hidup di atas dunia. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada. Jadi siapa saja mereka yang dirindukan oleh surga, wanita yang dirindukan oleh surga. Bisa jadi kalau seandainya kita wanita yang mendapatkan suatu hal atau menempati poin-poin berikut atau suatu hal ciri-ciri berikut ada pada kita, khususnya kepada wanita, insya Allah kita kaum wanita itu dirindukan oleh surga. Yang pertama, yang disuruh oleh Allah masuk ke dalam surga, ke pintu manapun mereka suka, dan surga merindukan mereka, itu adalah yang pertama, wanita yang dirindukan surga itu adalah wanita yang menjaga sholat 5 waktu. Nah ini luar biasa. Ini penting ini untuk kita ketahui. Apalagi kaum wanita. Wanita yang pandai menjaga sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, yang namanya sholat itu suatu kewajiban bagi kita. Bukan hanya kepada kaum wanita, tapi laki-laki juga. Nah inilah sholat. Apalagi sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya daripada suatu agama Islam. Faman akumaha faqad akumaddin
Wa man tarakaha faqad hadamat din. Siapa yang mendirikan akan sholat berarti dia mendirikan akan agama. Siapa yang meninggalkan akan sholat berarti dia meruntuhkan akan agama. Inilah sholat. Tiangnya agama, tonggaknya agama. Kalau agama atau tiangnya itu patah, tentu bangunan akan roboh. Kalau tiangnya rusak, tentu bangunannya itu tidak akan kokoh. Kalau tiangnya itu nggak ada, gimana bangunan mau tegak? Nah, inilah tiangnya. Jadi tegaknya suatu agama tergantung kepada sholatnya. Bagaimana baiknya sholat, bagaimana kokohnya sholat, bagaimana sempurnanya sholat, itu ada suatu dasar bahwasanya tegaknya suatu agama dalam kehidupan manusia. Sholat itulah biasa obat penyakit jiwa terutama. Nah ini, kalau sholatnya baik, tidak ada manusia di atas dunia ini yang bisa mengidap penyakit jiwa. Karena sholat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan yang munkar. Obatnya penyakit jiwa. Itu kenapa orang bisa stres? Kenapa orang saatnya bisa frustasi atau putus asa? Karena sholatnya tidak sempurna mereka lakukan dalam kehidupan. Seperti apapun persoalan dunia, tapi kalau sholatnya itu baik, sempurna, maka nggak ada persoalan di atas dunia yang bisa membuat mereka putus asa dalam menjalani kehidupan. Begitu juga wanita. Yang namanya wanita, kalau kita dengar daripada wanita itu mengatakan bahwasanya persoalannya luar biasa. Mulai saja daripada bangun tidur pagi-pagi, subuh-subuh, sampai tidur lagi, itu mereka mengatakan tidak pernah berhenti. Bahkan sampai malam pun tetap bekerja, kata mereka. Kalau kita lihat dalam kehidupan memang iya. Bangun, mungkin setelah bangun pagi, sholat subuh, langsung masak, nyapu. Lalu kalau ada anak, begitu juga mengajarkan anak, mendidik anak. Lalu punya suami, begitu juga melayani suami. Belum lagi pekerjaannya yang rutinitas setiap hari, mungkin pekerjaannya di sekolah, di kantor dan sebagainya. Siap itu mungkin setelah pulang kantor langsung masak lagi, beres-beres rumah dan sebagainya. Ya betul, penuh dengan kewajiban dan pekerjaan. Akan tetapi walaupun seperti itu, mereka tidak meninggalkan yang namanya perintah agama. Sholat 5 waktu tidak pernah mereka tinggalkan. Tetap tepat waktu, mendahulukan kepentingan akhirat ketimbang kepentingan dunia. Selalu mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah dunia. Ini wanitanya luar biasa. Selalu memelihara dan menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Dengan wanita yang menjaga sholat 5 waktunya sehari semalam. Kalau wanita yang menjaga sholat 5 waktunya sehari semalam tepat waktu, maka yakinlah pasti wanita itu akan berhasil dalam melakukan dan memenuhi kewajibannya dalam urusan dunia. Yakinlah. Kenapa? Sholat itu adalah suatu ibadah yang mengatur waktu dengan tepat. Makanya waktu sholat itu, kalau wanita itu sanggup dan mampu mengerjakan sholatnya di awal waktu, berarti wanita itu disiplin. Kalau urusan akhirat saja wanita mampu membuat dia disiplin, maka secara otomatis urusan dunia itu pun akan disiplin, percaya. Kalau ada wanita dalam kehidupan mereka sholatnya disiplin, maka yakinlah kehidupan dunianya pun ikut disiplin. Karena sholat itu sebetulnya membuat orang disiplin waktu. Kalau wanita telah mampu membuat kehidupan dunia yang disiplin dalam hal apapun yang mereka lakukan, maka niscaya wanita itu akan merasakan suatu kebahagiaan.
dan orang yang bersama wanita yang taat dan disiplin dalam waktu sholatnya, maka laki-laki atau suami atau keluarga yang mendapatkan wanita seperti itu akan beruntung juga dalam kehidupannya. Itulah wanita yang dirindukan oleh surga. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi apalagi seorang laki-laki kalau mengidamkan kehidupannya bahagia di atas dunia sampai kebahagiaan kepada akhirat kelak, maka kalau seandainya laki-laki mendapatkan dan menemukan daripada usaha kesabarannya dan doanya, menemukan wanita yang solehah yang rajin sholat 5 waktu serta menjaganya tepat waktu, maka laki-laki itu pun beruntung. Laki-laki bisa beruntung daripada wanita yang pandai menjaga sholatnya. Inilah keuntungannya. Laki-laki pun bisa beruntung kalau seandainya mendapatkan wanita yang beruntung pula. Salah satu wanita yang beruntung dalam kehidupan mereka adalah wanita yang pandai menjaga sholatnya. Ini suatu keuntungan bagi seorang suami, apalagi suami apabila memiliki istri yang taat kepada Allah, yang disiplin soal waktu sholatnya. Ini luar biasa suaminya ini. Secara otomatis nanti bisa memudahkan jalan mereka ke surga. Jadi kelak di akhirat kalau seandainya mendapatkan istri yang soleha yang taat tepat waktu sholat 5 waktunya, bersama-sama memasuki surga. Luar biasa. Kebahagiaan dunia mereka dapatkan, kebahagiaan akhirat juga mereka dapatkan. Apalagi yang kita harapkan melebihi daripada kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat juga. Salah satu caranya adalah dengan memiliki wanita yang solehah, dengan memiliki wanita yang rajin sholatnya, yang menjaga sholat 5 waktunya. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat kecuali halangan yang diperbolehkan agama. Mereka tahu kalau seandainya mereka meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Rasulullah, man taraka sholat muta'amidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan muta'amidan, dengan sengaja, kata Rasul, maka sungguh dia telah kafir. Maka insya Allah pada tausiah yang kita sampaikan pada saat ini adalah wanita yang dirindukan oleh surga. Yang pertama itu adalah wanita yang pandai menjaga sholat 5 waktunya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya wanita yang dirindukan surga itu kita sampaikan pada tausiah berikutnya. Mudah-mudahan tausiah pada saat ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Ungki yang telah menghadirkan kajian tausiah mengenai wanita yang dirindukan oleh surga ya. Dan buat sahabat yang ingin bergabung silakan di 0823 86